Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua bakalan review salah satu produk terbaru dari VAIU. Apa itu? Adalah VAIU G6 Max. Ini adalah produk terbaru dari VAIU dan menurut gua mungkin adalah gimbal sakti di awal tahun 2020. Wah, kenapa bilang sakti nih? Apa gue berlebihan? Gue bilang enggak. Kenapa? Karena gimbal ini setelah gue tes mampu ngangkat smartphone, mampu ngangkat GoPro, dan mampu ngangkat mirrorless hingga 1,2 kg. Gokil nggak tuh? Ini di belakang gue, temen gue kenapa ini? Hah? Ketawa-ketawa. Perkenalkan, kayaknya usah gue kenalin sih. Ada Sultan Arab, Fakhri, bukan Fakhri Abar ya. Kalau ini Sultan Tiongkok kita nyebut ya, atau Om Dion. Segala, bukan dua orang sultan di belakang gue, dan gue bakalan review bareng mereka bagaimana kelebihan dari VAIU G6 Max ini. Kalian udah gak sabar? Kita langsung aja ke reviewnya. Oke, yang pertama kita bahas adalah apa aja yang kalian dapat waktu kalian membeli G6 Max ini. Yang pertama, kalian begitu buka nanti bakalan dapat gimbalnya yang utuh. Lalu kalian dapat tripod kakinya yang kecil, dan juga bakalan dapat rig flat seperti ini yang bisa kalian bongkar pasang nantinya kalau kalian misalnya pengen ganti baterai kameranya, nggak usah lagi harus bongkar-bongkar dari gimbalnya. Dan juga dapat kabel sih, karena G6 Max ini sudah ngedukung banyak kamera, Canon, Sony, Z berapa, pokoknya banyak deh. Kalian misalnya nanti ada di website resmi dari VAIU yang bisa kalian cek apa aja. Yang pasti banyak hal, dan juga dia koneksi dengan smartphone dan GoPro. Oke, itu untuk unboxingnya. Dan kita bahas tentang dari build quality produk ini. Kalau secara kualitas, kata gua VAIU kayaknya dari dulu selalu menjaga kualitas body dari produknya dengan sangat-sangat baik. Kenapa? Dari mulai gimbal kecil VAIU SPG-nya itu udah full plat. Gue punya, soalnya gimbal yang biasa gue pakai itu. Dan ini pun full plat. Dan produk ini dibuat dengan detail yang sangat-sangat baik. Pokoknya kalau secara build quality kata gua nggak usah ditanya, VAIU emang selalu best. Lalu apa aja yang dimiliki oleh G6 Max ini? Yang pertama kayaknya sudah mulai jadi semua gimbal sudah punya lock setiap motor. Jadi aksesnya semuanya ke lock supaya kalau dipakai nggak goyang-goyang kalau gerak gitu. Nah, dengan lock aksis maka semua aman, terkunci. Tapi ini fitur semuanya kayak semua gimbal sekarang sudah pakai tipe seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam tahap sekarang fitur dari G6 Max ini apa aja. Yang pertama yang gue suka dari fitur gimbal ini adalah dia sudah punya auto tune. Jadi kalian tinggal masuk ke menu, lalu di situ nanti ada power dan kalian tinggal pilih auto tune, maka gimbal ini secara otomatis akan meng-auto tune sesuai dengan beban dari kameranya. Oke, yang berikutnya kelebihannya sudah ada layar monitornya nih di bodinya. Jadi kalian bisa ngatur banyak hal langsung dari gimbal ini tanpa harus masuk ke aplikasi smartphone-nya. Di sini kalian bisa ngatur ada inception mode, ada mode portrait, bisa langsung buat time lapse di sini. Lalu kalian bisa juga atur powernya, auto tune dari aksis ini. Kalian bisa langsung atur dari gimbal langsung tanpa harus masuk ke aplikasi. Jadi menghemat waktu banget. Dan satu hal lagi yang dimiliki oleh G6 Max ini adalah di mana di sebelah kanannya ini ada mode foto atau video yang kalian bisa lihat. Kalau kalian klik, maka tombol yang di sini akan berubah fungsi. Misal kalau kalian klik di sini berubah jadi untuk video, maka kalian bisa langsung record video dan kamera dari gimbal dan kamera ini hanya dengan tombol sebelah sini. Lalu kalau kalian berubah lagi di sini, maka berubah jadi portrait atau
buat record foto. Dan untuk kamera mirrorless itu harus dikoneksikan dengan kabel dulu, nggak bisa langsung ya. Kalau smartphone kita bisa langsung koneksi smartphone-nya langsung dengan gimbalnya melalui WiFi saja. Itu salah satu kelebihannya. Dan juga triggernya udah ada di sini ya, standar lah semua gimbal sekarang. Di sini kalian klik 2 kali dia langsung dalam posisi standby. Klik 3 kali dia ngebalik gitu. Kalau 2 kali dia ngebaliknya menghadap ke sana, 3 kali dia menghadap ke kita fungsinya. Dan itu bisa kalian atur sih. Triggernya dia bisa kalian atur fungsi tombol-tombolnya apa. Dan di sebelah sini kalian bisa lihat ada tanda kayak apa ya, gue lupa juga nih tanda apa. Itu untuk mode follow, lock, dan pen follow. Dan itu pun masih bisa kalian atur. Nanti ngaturnya di aplikasi smartphone. Misalnya sekali tekan jadi apa. Kalau di sini sekali tekan dia jadi mode lock, dia ngelock gitu. Kalau kalian tekan 2 kali tombol ini maka berubah jadi pen tilt kali ya bahasanya, karena dia pen dan juga dia tilt, dia ngikut tilt. Cuman tiltnya agak cepet gue perhatikan ya, nggak ada slownya, tapi dia jadi benar-benar kayak ngikut begitu. Nah, kalau kalian tekan 3 kali, maka dia jadi POV full, semuanya follow, bisa 360. Oke, itu dia. Dan dia juga punya mode sport, dimana triggernya kalau kalian tahan lama, dia jadi sport. Gerakannya cepat. Tapi sportnya ini hanya di mode pen saja, tidak di tilt atau roll. Jadi hanya di pen. VAIO G6 Max ini memiliki fitur di mana knob control atau wheel focus ini berfungsi sebagai pergerakan pen, tilt, dan roll seperti ini. Dan kalian tekan wheelnya, itu bisa kalian berubah jadi roll control. Lalu kalian tekan sekali lagi maka berubah jadi untuk tilt. Dan kalian tinggal masuk ke menu, lalu di sana ada knob setup. Nah, fungsinya sebagai pengatur speednya. Kalian bisa atur speed dari pergerakannya seperti ini. Dan kalau kalian tekan wheel ini lama-lama, maka ini fungsinya berubah untuk zoom. Jadi, kalian bisa melakukan zoom in dan zoom out di kamera smartphone kalian dan kamera mirrorless kalian. G6 Max ini sudah memiliki fitur splash proof, di mana dia sangat aman kalau kena cipratan air atau kena air hujan. Misal kalian main di pantai atau hujan-hujanan yang kena cipratan airnya, itu gak usah takut, sangat aman. Dan fitur ini hanya dimiliki oleh VAIO G6 Max. Dan asiknya lagi, G6 Max ini sudah mendukung kabel Type-C, sehingga dia bisa fast charging hanya 2 jam saja untuk ngecas baterainya. Lalu dia mampu bertahan selama 9 jam. Gimbal ini sudah memiliki fitur time lapse, di mana kalian tinggal menentukan posisi awal, lalu tentukan posisi akhirnya dan save. Maka dia akan bergerak sesuai dengan posisi yang sudah kalian save tadi. Dan untuk waktu durasinya kalian bisa atur di aplikasi. Gimbal ini juga mendukung mode portrait yang bisa kalian atur langsung di gimbalnya. Yang penting posisi gimbalnya harus horizontal. Untuk mode vortexnya, kata gua keren banget ini sob, dimana ini sudah mode auto, jadi nggak usah ngatur-ngatur joystick lagi. Kalian bisa tentukan arahnya kanan dan kiri, lalu speednya pun kalian bisa atur cepat atau lambatnya. Menurut gua ini adalah gimbal terbaik tahun 2020 untuk kalian para traveler dan juga vlogging. Dan juga mungkin bisa dipakai untuk semi-semi pro karena kemampuannya yang mampu beban 1,2 kg. Sedangkan gimbal ini ukurannya sangat kecil dan beban kosongnya hanya 665 gram. Itu sangat kecil dan sangat enak untuk dibawa kemana-mana. Karena kemarin gue sempat ngetes keliling Cirebon, Ngawi, Solo, Malang, dan juga ke Bandungan. Dan gue tidak merasa repot untuk membawa-bawa gimbal ini.
Dan sekarang kita tes kemampuan gimbal ini untuk membawa kamera A6300 gua dengan lensa kit, lalu dengan lensa Sigma 16mm, dan gua juga akan tes dengan A7 Mark III dengan lensa 1835 yang ukurannya agak panjang dan lumayan berat. Bagaimanakah? Apakah mampu? Oke, yang berikut gue suka, ini iseng aja sih, karena di kanan kirinya itu ada screw ukuran 1/4. Kalian bisa lakukan seperti yang gue lakukan. Ya, gimbal ini kata gue masih layak lah buat semi-semi pro, buat job-job sederhana yang ringan, karena dia mampu mirrorless dan lensa yang lumayan berat. Jadi kita bisa gunakan untuk beauty shoot yang asik, yang kalian bisa gunakan monitor, karena di sini ada screw 1/4 dan sebelah sininya juga ada. Kalian bisa isi lagi, entah itu buat wireless mikrofon mungkin atau apapun. Kalian masih bisa manfaatkan ini nih. Jadi masih bisa, wah ya, jadi gimbal semi pro rasa pro kali ya. Ya, ide iseng tapi kata gue bermanfaat juga buat pelaku semi pro. Asik lah buat G6 Max ini. Kalian bisa lihat settingannya. Oke, itu dia tadi review kita full soal G6 Max ini. Bagaimana menurut kalian? Gimana Om Dion? Si kecil yang bandel kata gua. Kalau menurut gua, ini pendapat gua loh ya, bebas kalian. Yang pasti kalau menurut gua, ini adalah gimbal buat mirrorless terbaik tahun 2020 secara fungsi. Oke, kalau fitur mungkin ada sedikit pengurangan, dimana dia nggak ada tracking ya. Gua ngecek sih nggak ada tracking di sini, juga pengaturan speed. Tapi so far menurut gua fungsi utamanya bekerja dengan baik, dimana gimbal ukuran kecil, powerful. Kita tadi berhasil buktikan dengan A7 Mark III dan lensa 1635 ya, yang beratnya itu sekiloan menurut gua. Dan lensa A6300 dengan 16 mili Sigma, nggak ada beban, nggak ada getar, stabil, oke, di bawah jalan oke. Menurut gua ini gimbal mungkin best banget lah, asik. Enak banget buat traveling, karena gua udah coba ini bawa ke liburan kemarin ke Ngawi, ke Solo, lalu ke Malang. Nyaman dengan tas yang ukurannya kecil, gue bisa masukin kamera dan lensa, bahkan buat tenteng pun enak. Masuk ke dalam mobil pun, kalau lu traveling pakai mobil enak, letak di mana aja, kadang bisa letak di bawah atau dalam dashboard juga enak. Pokoknya kata gue nyaman banget lah, worth it banget buat kalian beli. Apalagi terutama teruntuk kalian para vlogger atau traveler, ini gue rekomen banget. Bisa buat smartphone, bisa buat GoPro, bisa buat mirrorless dengan ukuran beban 1,2. Lalu dia bisa kalian cas juga dengan power bank. Apalagi yang kurang sob, kata gue best banget. Tahun 2020 awal belum ada saingan. Gue buktikan nanti, kita akan adu sama M2. Mana yang lebih baik M2 mainnya, oke? So, Om Dion gimana? Cukup ya? Oke, thank you buat Om Dion yang sudah bantuin gua, selalu bantuin gua di setiap vlog gua. Ya, kalian nge-vlog dong? Belum ya? Oke, nanti dia akan review juga produk ini dengan cara dia. So, segitu aja review dari gua buat kalian dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review dan tutorial lainnya.